Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Untuk hari ini yaitu pembelajaran bab 3 tentang iman kepada malaikat. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum pembelajaran, mari kita simak terlebih dahulu tujuan daripada pembelajaran. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran untuk pembelajaran ini 1. Menyebutkan asal penciptaan malaikat. Yang kedua, menyebutkan jumlah malaikat yang wajib diimani. 3. Menyebutkan nama-nama malaikat. 4. Menyebutkan tugas-tugas malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, menyebutkan sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, menyebutkan hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo mengamati, perhatikan gambar di sini. 1. Gambar yang pertama itu gambar apa? Yang kedua gambar apa? Yang ketiga gambar apa? Nanti kalian diskusikan sesama teman, apa pendapatmu tentang gambar di atas. Coba hubungkan dengan materi yang akan kita pelajari. 1. Gambar tersebut gambar apa? Kedua, gambar apa? Ketiga, gambar apa? Paham ya? Sekarang kita ke pengertian malaikat. A. Pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat adalah kata jamak dari kata malakun, yang berarti utusan. Malaikat adalah makhluk yang selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah melanggar larangannya. Wujud malaikat gaib artinya tidak dapat diraba, dilihat, dan dirasakan oleh panca indera manusia. Malaikat selalu patuh dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Malaikat memiliki akal tetapi tidak memiliki nafsu. Malaikat juga tidak makan dan tidak minum. B. Nama dan tugas malaikat. Jumlah malaikat itu banyak sekali dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui jumlahnya. Adapun malaikat yang wajib kita ketahui berjumlah 10 malaikat. Ayo tolong perhatikan lagi. Malaikat yang pertama yaitu Malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, Malaikat Mikail, bertugas membagikan rezeki. Yang ketiga, Malaikat Mungkar, bertugas memeriksa amal manusia di dalam kubur.
Keempat, malaikat nakir bertugas menanyai manusia ketika di alam kubur. 5. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. 6. Malaikat Israfil bertugas meniupkan sengkala sebagai tanda kiamat. Enam, malaikat raqib bertugas mencatat amal baik manusia. 7. Malaikat raqib bertugas mencatat amal baik manusia. 8. Malaikat atid bertugas mencatat amal buruk manusia. 9. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Dan yang terakhir, 10. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Sekarang C. Hikmah beriman kepada malaikat. 1. Meningkatkan ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 2. Menambah semangat untuk berbuat kebajikan dan menjauhi kemaksiatan. Karena ada malaikat yang ditugasi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengawasi dan mencatat segala amal manusia. 3. Sikap kedisiplinan dan ketaatan malaikat dapat kita praktekkan dalam segala perbuatan dan perkataan. 4. Mengetahui keagungan, kebesaran, dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga membuat kita semakin tunduk dan patuh kepadanya. 5. Mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya sehingga menambah rasa cinta kepadanya. 6. Terhindar dari kepercayaan yang menyesatkan. Yuk perhatikan lagi anak-anak. Mari bersama-sama ayo berlatih. Nah, perlu kalian perhatikan yaitu berilah tanda centang pada pernyataan tentang malaikat pada kolom yang sesuai. 1. Pernyataan tentang malaikat, nanti kalian contreng itu benar apa salah. Sekiranya benar, contreng benar. Sekiranya salah, kalian contreng salah. 1. Memiliki ciri-ciri ketuhanan. 2. Diciptakan dari nur atau cahaya. 3. Kadang-kadang tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Berjenis kelamin laki-laki dan tidak ada yang mengetahui secara pasti berapa jumlahnya. 5. Malaikat memiliki tugas-tugas tertentu. Berilah tanda centang pada kolom berikut sesuai dengan sikapmu. Di sini membahas tentang sikap dan berilah alasan untuk memperkuat jawabanmu. 1. Anak muslim membiasakan berbuat kebaikan dan menghindari keburukan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti sekiranya setuju kalian contoh setuju. Sekiranya tidak setuju, contoh tidak setuju. Kemudian
Alasannya bagaimana? 2. Apa yang kita perbuat sehari-hari akan dicatat 2 malaikat yang selalu mendampingi kita. Harus bertutur kata yang baik, jangan menyakiti orang lain. 3. Apabila manusia mau berdisiplin dalam ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, maka manusia akan lebih mulia daripada malaikat. 4. Sikap jujur harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. 5. Kebahagiaan di akhirat tidak akan terwujud jika kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengetahui tujuan hidup. Sekarang kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran ini, 1. Kita harus percaya adanya malaikat. 2. Percaya adanya malaikat merupakan salah satu perwujudan rukun iman. 3. Percaya kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. 4. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling taat dan diciptakan dari nur atau cahaya. 5. Nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. 6. Malaikat mendapat tugas-tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Malaikat selalu mencatat perbuatan manusia. Karena itu, manusia harus selalu berbuat baik. 8. Di akhirat nanti, setiap orang akan mendapatkan buku catat amal perbuatannya untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran bab 3 tentang iman kepada malaikat, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan pemahaman dalam pembelajaran ini. Dan yang perlu kalian ingat yaitu selalu dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat dan patuh kepada orang tua, hormat kepada guru, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu bersikap disiplin, jujur, tanggung jawab, toleransi. Marilah pembelajaran ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.